Ayo dibangun. Dipanggil. Nah, bagus. Selamat datang kembali di channel Drama Ngetrip. Karena setiap perjalanan selalu ada dramanya. Ada yang udah nungguin part 2 naik bus sungai selama 19 jam. Oke, kali ini kita lanjut di part 2. Pelan-pelan kapal kami benar-benar masuk ke Sungai Barito. Nah, jadi ada pertemuannya ya, Sungai Martapura bermuara ke Sungai Barito. Sungai Barito ini bukan sungai kecil lagi. Sungainya lebar, dalam, dan punya rambu-rambu, tapi nggak kerekam. Jadi di sungai pun ternyata ada rambu-rambu lalu lintasnya juga, guys. Salah satunya biar semua pengguna sungai bisa berjalan dengan aman. Itu kapal pengangkut peti kemas tuh, peti-peti itu di dalamnya bisa mobil, bisa motor, bisa di kelotok kecil. Itu apa ya? Itu tugu apa tuh? Paman, itu apa paman? Yang beganaan nih. Kapal tenggelam. Oh, ini di bantai 14. Kapal tenggelam, nak. Pas slot ketiga di white out. Iya. Tuh. Kapal tenggelam. Kapal tenggelam. Kapal tenggelam. Coba. Oh, itu kapal begana. Ada pesawat begana, ada kapal begana. Ada orang ya? Iwak dong. Ada iwak. Ternyata nggak cuma di darat nih, ada alat transportasi yang jadi pajangan, yang jadi tugu gitu. Nah, di sini juga ternyata ada tugu kapal karam. Di bawah situ Nggak ada lah. udah terselamatkan orangnya. Iya. Ini kapal karam guys, sudah dari kapan tahu guys. Lama nih udah di Barito. Iya, pelabuhan Trisakti. Ini lagi nggak ada apa. Itu di kejauhan nampak pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pelabuhan ini jadi salah satu urat nadi logistik di Kalimantan Selatan, tempat keluar masuk barang, penumpang, dan hasil industri dari dan ke pulau lain. Dari sinilah banyak kebutuhan sehari-hari dikirim lewat laut, dan sebaliknya hasil bumi Kalimantan diberangkatkan ke luar daerah. Gak lama kemudian kami melewati Pulau Kembang. Pulau Kembang ini bukan pulau yang banyak bunganya ya, tapi pulau ini dikenal sebagai habitat monyet. Udah pernah ke Pulau Kembang belum? Komen ya. Perjalanan yang baru beberapa jam ini dinikmati anak-anak dengan duduk di atap kapal, duduk santai, liatin sungai. Yang mana ini hal baru sih bagi mereka ya. Juga teriak Lagi. Nah, hujan.
Di antara kapal-kapal besar yang berlalu lalang di sungai yang sangat lebar ini, tetap ada klotok-klotok kecil. Biasanya sih jadi kendaraan pribadi ya bagi penduduk yang rumahnya berada di tepian sungai. Ada juga sih klotok yang cukup besar yang biasanya digunakan untuk berwisata. Gak dia Rai. Pamannya, pamannya, pamannya cool. Stay cool. Stay cool. Gana fokus. Gak bergerak lo, diem lo dia. Kapal yang seperti ini adalah Ada. kapal yang biasanya digunakan untuk menarik sih nunggu tongkang airnya dalam. batu bara. Soalnya airnya lagi surut. Nah lo, ayo lo. Tuh, dia pakai klakson. Kan saya mah halo, dadah, dia balas halo juga. Pakai sandi klakson. Batu baranya panas ya? Panas sih kalau kena matahari. Oh, mataharinya tertutup deh. Lucu banget ya sama berbentuk. Kayak apa? Kerja lihat batu bara aja. Ntar jatuh. Oh iya, lah kenapa batu baranya ada di tengah? Mau diangkut, diekspor, dikirim ke luar negeri. Terus itu gimana bawa? Ditarik sama kapal-kapal yang biru itu tadi. Pokoknya kalau kamu jalan-jalan di Sungai Barito ketemu sama tongkang batu bara seperti ini adalah hal yang lumrah. Akan banyak sekali tongkang-tongkang batu bara yang lewat. Nah, di sini. Coba lagi. Nyaringi. Coba tes di sini. Beda. Iya. Masih. Masih. Kalau saya kalau kenceng, kalau nggak kenceng. Nah, itu tuh siap-siap menarik tuh yang biru tuh. Di depan nanti ditarik. Kuat. Kapal sedikit melambat karena biasanya di sini ada penumpang yang akan naik, tapi ternyata tidak ada. Jadi lanjut lagi perjalanannya. Baru kelihatan gak sudah? Parah. Sudah mulai berhubung. Ya, nggak naik ke atas. Nggak naik ke atas. Itu lihat deh. Di depan tuh kayaknya hujan ya? Iya. Kayak kabut. Cushion solo pick up Petir. Joy. Lihat Joy. Di tengah perjalanan panjang kayak gini, ada satu hal kecil yang sempat kepikiran. Kalau sholat di atas kapal, kiblatnya kemana ya? Kapal kan terus bergerak, arah berubah, sungai juga berbelok-belok. Akhirnya kami lakukan yang paling bisa kami lakukan saat itu, menghadap ke arah kiblat semampunya saat mulai sholat.
jembatan Barito. Di tengah perjalanan, kapal sempat menepi untuk menjemput penumpang. Nah, daerah ini dikenal dengan nama Ujung Panti. Katanya sih, Ujung Panti ini adalah nama populer untuk sebuah kawasan tanjung di Desa Brangas Barat, Alalak, Barito Kuala di dekat Banjarmasin, yang dikenal sebagai titik strategis pertemuan sungai dan dulunya rawan perampokan. Sekarang menjadi area bersejarah dengan nama jalan yang sama, sering dikaitkan dengan Jembatan Barito dan Pulau Bakut, serta menjadi bagian dari ikon geografis Kalimantan Selatan yang populer di kalangan warga Banjarmasin. Jangan bercanda. Awas bang, mau lewat. Saya mah ya yang mata-mata abang. Duduk aja, duduk. Masih di depan tuh masih gelap ya? Abang yang nemenin, katanya mau naik. Perjalanan dilanjutkan, sungai masih terlihat tenang, kapal tetap melaju seperti biasa, tapi di depan sana langit nampak lebih gelap, disertai dengan bunyi gemuruh yang mulai bersaut-sautan. Mudah-mudahan perjalanan kami selamat ya. Ya, beginilah resiko perjalanan yang dilakukan di musim hujan. Perjalanan belum selesai, kita lanjut ceritanya di part 3.